masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel tidak ingin buru-buru menggelar sekolah tatap muka meski Menteri Pendidikan sudah memberikan lampu hijau untuk menyerahkan semuanya kepada pemerintah daerah. Di samping itu pula pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memastikan tahun 2021 semua sekolah bisa melaksanakan belajar tatap muka di masa pandemi COVID-19. Pasalnya, jika terlalu lama belajar jarak jauh akan berdampak terhadap meningkatnya angka putus sekolah, tumbuh kembang anak, dan kekerasan. Surat keputusan bersama 4 menteri kini kembali diterbitkan untuk ketiga kalinya, berisi menyerahkan proses pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru semester genap di bulan Januari 2021 mendatang kepada pemerintah daerah. Ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan yang menaungi SMA dan SMK di 13 kabupaten kota tidak akan buru-buru memasukkan semua anak untuk proses pembelajaran tatap muka. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, M. Yusuf Effendi, pihaknya masih melihat zona di masing-masing daerah. Jika masih ada yang berstatus merah, akan tetap digelar secara daring, di samping memperhatikan persetujuan orang tua siswa. Yusuf menambahkan, bagi sekolah yang memungkinkan menggelar tatap muka, dari sekarang diminta mempersiapkan segala hal sesuai protokol kesehatan. Perlu dilakukan sekolah, ada beberapa item. Yang pertama, kami minta supaya diisi, ada daftar isian disebut daftar periksa. Jadi periksa terkait layanan kesehatan dan juga terkait kesiapan protokol kesehatan. Nah, yang kedua, pernyataan komite sekolah atau orang tua tentang membolehkan atau mengizinkan peserta didik untuk belajar secara langsung tatap muka di sekolah. Nah, apabila ada orang tua ternyata belum siap, tidak boleh dipaksakan. Maka yang boleh tatap muka nanti adalah kalau memang kondisinya memungkinkan, maka hanya yang bersedia atau yang telah diberikan izin oleh orang tuanya. Nah, bagi yang belum siap, tidak menjadi persoalan. Kehati-hatian Disdik dalam menurunkan anak sekolah tatap muka mengingat ada seorang tenaga pendidik tingkat sekolah menengah atas di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, meninggal dunia akibat COVID-19. Eko Anggoro, Banjar TV. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memastikan pada tahun 2021 semua sekolah bisa melaksanakan belajar tatap muka di masa pandemi COVID-19. Alasannya, jika terlalu lama melaksanakan pembelajaran jarak jauh akan menimbulkan dampak negatif terhadap siswa itu sendiri. Menurut Totok, dampak negatif tersebut yakni menimbulkan risiko anak putus sekolah atau drop out. Hal ini dikarenakan anak terpaksa bekerja membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Dampak kedua yakni tumbuh kembang anak dalam belajar makin berkurang. Hal ini karena adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh, sehingga menimbulkan kesenjangan capaian belajar. Selanjutnya kemungkinan terjadinya risiko kekerasan terhadap anak. Selain itu, berdasarkan hasil persentase pembelajaran daring, hanya 13% yang diikuti sekolah di seluruh Indonesia. Untuk itu, pembelajaran tatap muka harus diperhatikan dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan anak. Saya mengikuti meeting dengan kementerian dari SKP 4 menteri ya. Hadir itu Menteri Pendidikan, Kesehatan, Agama, Dalam Negeri. Nah, dari SKP 4 dan BNPB Pusat. Semangat yang dibangun dari pertemuan itu adalah merevisi SKP 4 Menteri. Satu, bahwa memang pembelajaran tatap muka ini adalah menjadi sesuatu yang memang harus kita perhatikan ke depan. Evaluasi pembelajaran dari rumah itu ternyata banyak. Nah, ada salah satunya ada kemungkinan drop out. Yang kedua adanya tumbuh kembang anak-anak yang tidak baik ya. Yang ketiganya adalah adanya kekerasan anak-anak di rumah. Nah, di situ Pak Menteri sebenarnya pada intinya adalah mendorong kepada seluruh daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak. Pemerintah daerah juga tidak perlu menunggu semua wilayah harus zona hijau, akan tetapi zona kuning juga diperbolehkan
untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Adapun kewenangan pelaksanaan pembelajaran tatap muka juga tidak lagi memerlukan rekomendasi dari tim gugus tugas COVID-19, melainkan langsung kewenangan kepala daerah, karena zonasi risiko tidak lagi menjadi pertimbangan utama di dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk itu, Totok memastikan semua sekolah dari tingkat PAUD, SD, dan SMP pada awal Januari 2021 akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, guna memastikan kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, PJS Wali Kota Banjarbaru melakukan pengecekan kesiapan sekolah dan mengetahui SOP pembelajaran tatap muka tersebut dan konsekuensi apa yang harus disiapkan oleh sekolah. Itulah yang diingatkan Bernhard saat melakukan kunjungan. PJS Wali Kota Bernhard E. Rondonuwu melakukan kunjungan ke berbagai sekolah di Banjarbaru guna melihat kesiapan dan inovasi menyambut kembali pembelajaran tatap muka. Adapun sekolah yang dikunjungi yakni SDN 3 Cempaka dan SDN 3 Komit Kota Banjarbaru. Dalam kunjungannya, Wali Kota Banjarbaru mendapati kondisi sekolah tersebut dalam keadaan bersih dan upaya inovasi untuk hal protokol kesehatan. Dinas Pendidikan setempat akan mulai merencanakan pembelajaran tatap muka mengingat sudah ada Inpres nomor 6 tahun 2020 dan Inmen nomor 4 serta nomor 6 tahun 2020 tentang kewajiban Pemko harus mengedepankan protokol kesehatan. Melihat SOP rencana pembelajaran tatap muka dan konsekuensi apa yang harus disiapkan sekolah, itulah yang diingatkan Bernhard saat melakukan kunjungan. Melihat bagaimana SOP dari rencana pelaksanaan kegiatan tatap muka. Kami melihat bagaimana konsekuensi apa yang harus disiapkan di setiap sekolah ketika kita akan mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita sudah lihat tadi, sudah disimulasikan bagaimana mengatur di awal ketika mulai masuk pintu sekolah, bagaimana SOP-nya, bagaimana mengatur supaya tidak ada kerumunan, bagaimana di awal kita mulai termogan, mengukur suhu tubuh, bagaimana SOP-nya, bagaimana masuk, bagaimana mencuci tangan, dan bagaimana ke kelas. Kita sudah atur bagaimana yang harus dilakukan pertama ketika akan memulai pembelajaran, sehingga kita semua pun paham dan tahu tentang SOP. Kemudian dalam setiap kegiatan, apakah sebelum dan sudah itu ada penyemprotan, saya berharap dengan kegiatan-kegiatan seperti ini meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa anak didik yang akan datang ke setiap sekolah dalam proses tatap muka ini, pemerintah kota, kemudian dari kepala dinas dan seluruh kepala sekolah dan jajarannya sudah menyiapkan sehingga tempat pembelajaran ini aman. Sebelum kunjungan, PJS Wali Kota Banjarbaru menjadi pembina apel gabungan di lingkungan Dinas Pendidikan serta Satuan Pendidikan di lapangan apel SMP Negeri 1 yang juga dihadiri Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Pendidikan Pelatihan. Dalam apel tersebut diserahkan APD kepada sekolah oleh penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru, Bernhard E. Rondonuwu. Rismana, Banjar TV. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang disederhanakan. Tentunya mengacu pada kurikulum 2013, namun tidak perlu memaksakan ketuntasan kurikulum. Sementara itu pula Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan kepada sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka untuk menetapkan 1 orang di sekolah sebagai pengendali infeksi yang bertugas untuk mengawasi penegakan penerapan protokol kesehatan. Setidaknya hal tersebut disampaikan pendiri dan Direktur Sekolah Putra Pertiwi, Dr. Novianti Elizabeth, saat menjadi narasumber dalam webinar Kesiapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Sekolah yang dilaksanakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis 26 November. Dalam paparannya, Dr. Novianti Elizabeth menjelaskan penerapan kurikulum yang dilaksanakan sekolah di saat sebelum hingga semasa pandemi COVID-19 perlu bertransformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai anjuran pemerintah. Sesuai pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus harus memberikan kemudahan bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik, sekolah perlu melakukan penyederhanaan kompetensi dasar namun tetap mengacu pada kurikulum 2013. Untuk setiap mata pelajaran berfokus pada kompetensi esensial
dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat berikutnya, serta guru tidak perlu memaksakan ketuntasan kurikulum, melainkan memilih pembelajaran yang esensial. Pemerintah memberi kebebasan hak otonom kepada sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Jadi tidak memberatkan siswa, apalagi di rumah yang hanya bisa didampingi oleh orang tuanya. Untuk menentukan kurikulum ini jadi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik yang disesuaikan dengan keadaan sekolah itu sendiri. Kemudian penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Jadi tetap mengacu pada kurikulum 2013 tetapi disederhanakan, kompetensi dasarnya disederhanakan. Dan untuk setiap mata pelajaran berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, guru tidak perlu memaksakan ketuntasan kurikulum. Kadang-kadang guru, saya pikir dia harus selesai, tema ini harus selesai, jadi tidak perlu. Melainkan memilih pembelajaran yang esensial saja. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Para pendidik juga masih merasa khawatir. Adanya pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah perlu kesiapan mutlak dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru. Adapun prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan lingkungan sekolah yang meliputi kalangan guru, tenaga pendidik, hingga siswa. Penerapan sekolah tatap muka ini selain memerlukan penegakan penerapan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, hingga menjaga jarak, sekolah juga harus menerapkan himbauan untuk menghindari 3K, yakni hindari kerumunan, hindari ruangan tertutup tanpa sirkulasi udara, hingga hindari kontak erat berhadap-hadapan dengan jarak kurang dari 1 meter selama lebih dari 15 menit. Dengan semua aturan yang telah ditetapkan, sekolah juga perlu menunjuk seseorang yang bertugas untuk melakukan pengawasan ketat agar aturan tersebut bisa dijalankan dan ditegakkan. Jadi saran saya, di masing-masing sekolah itu harus ada orang yang bertanggung jawab untuk sebagai polisinya, sebagai satpamnya. Kita kalau di rumah sakit namanya infection control, ya. Si infection control ini, dia dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan dia dikasih mandat untuk menegur, ya. Aturan berlaku untuk semua. Percuma kita menegur satpam, tapi kepala sekolahnya kita biarkan kemana-mana, nggak pakai masker. Atau bicara, kemudian dia lepas masker. Nggak bisa begitu. Aturan berlaku untuk semua. Hal ini tentunya perlu menjadi masukan penting bagi sekolah agar kedepannya tidak melahirkan klaster baru COVID-19 di sekolah maupun di pesantren. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, masih seputar dunia pendidikan, Dinas Pendidikan akan memperjuangkan guru honorer dengan mengubah pola. Pasalnya di dalam peraturan pemerintah tidak diperbolehkan mengangkat guru honorer. Namun Dinas Pendidikan akan memakai pengangkatan guru kontrak. Sementara itu pula Kadisdik Kota Banjarmasin menambahkan dengan kontrak maka bisa terus diperbaharui dan bisa ditandatangani langsung oleh wali kota. Menyusul tunjangan hari raya dan gaji ke-13 guru honorer urung terlaksana. Pasalnya terkendala regulasi, bahkan dari hasil analisa dan telaahan inspektorat tidak diperbolehkan untuk dibayar. Apalagi proses guru honorer tersebut hanya diangkat oleh kepala sekolah dan bukan wali kota. Ini seperti dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Adaryanto. Karenanya untuk tahun depan Dinas Pendidikan akan memperjuangkan pengangkatan guru honorer tersebut dengan mengubah pola. Diketahui di dalam peraturan pemerintah tidak diperbolehkan mengangkat guru honorer, namun Dinas Pendidikan akan memakai pengangkatan guru kontrak. Ditambahkan Totok, dengan kontrak maka bisa terus diperbaharui dan bisa ditandatangani langsung wali kota. Karena guru honorer kita ini diangkat oleh kepala sekolah, maka tidak diperbolehkan, harus angkatan oleh wali kota. Nah makanya tahun depan kita akan perjuangan guru honorer itu harus dari wali kota, tapi tidak kelihatannya polanya bukan guru honorer. Memang kalau di dalam guru honorer itu memang ada PP yang tidak diperbolehkan mengangkat honorer, tapi kita akan memakainya dengan guru kontrak.
Nah, kalau kontrak kan diperbarui, tetapi dia bisa tanda tangan Pak Wali Kota. Nah, itu yang bisa dia. Adapun di dalam PP nomor 44 tahun 2020, tunjangan hari raya yang diperbolehkan dibayar seperti pegawai BLU, LPPP, BPK, KPU, dan di luar dari ketentuan tersebut tidak diperbolehkan dibayar. Murtasyah, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya akan kita simak bersama Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin minta DLH awasi TPS Terpadu 3R Malcolm Temon. Selengkapnya setelah pariwara berikut ini.